kalau mereka meng-hire arsitek atau menggunakan jasa arsitek, pertama keuntungannya kan mereka lebih duluan mengetahui nih rumahnya nanti ke depannya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Nah itu fungsi kita kan, tapi kebanyakan orang menghilangkan itu, udahlah bangun gitu. Itu pengalaman pahit saya itu lebih ke orang tuh gimana ya? Meremehkan ya berarti ya? Enggak juga meremehkan, tapi menganggap kami itu terlalu mahal gitu. Jadi kayak enggak usah bayar lah. Jadi mungkin loncat ke tukang aja. Loncat langsung ke tukang. Jadi gitu. Kadang-kadang kita tuh nanti begitu udah ada masalah baru datang ke kita. Oke. Bang ini gimana ya mau perbaiki? Nah kan kemarin udah saya bilang harus digambar dulu biar enak lihatnya kan gitu. Abis itu udahlah, itu karena memang edukasi yang kurang ya. Tapi kalau masalah yang masih membekas di hati saya selain itulah Bang ya. Selain itu. Karena ini yang tadi itu, yang cerita yang tadi, saya pernah mengalami gini. Saya pernah pernah dipanggil suami istri gitu kan, minta desainkan rumah. Udah kita desainkan rumahnya. Padahal itu kan kita kan menerjemahkan keinginan pemilik rumah kan. Begitu sampai si istri bilang gini, "Pak, ini mending kita langsung suruh ini aja lah. Untuk apa kita bayar gambar, Pak? Ini kan bisa aja kita." Ya iyalah kan, saya kan menerjemahkan keinginan ibu. Ya betul lah, ibu bisa aja gambarnya gitu. Tapi kan ibu bisa enggak memvisualkannya kan, seperti itu. Menjelaskannya nanti ke tukang seperti apa kan. Itu pernah saya sampai kayak gitu. Ya terus yang kedua, pengalaman yang masih membekas itu ketika apa ya? Deal-dealan proyek, kadang-kadang klien menganggap biaya kita terlalu mahal, jadi ditekan dengan harga seminim mungkin, tapi menginginkan kualitas yang semaksimal mungkin gitu kan. Sebenarnya kan itu udah nggak balance tuh, tapi karena itu tuntutan profesi kadang-kadang harus kita ambil tuh, karena itu salah satu pintu untuk ke selanjutnya. Bukan juga pintu, lebih ke ini experience kita nanti ke depannya. Karena ketika ini gagal, kita bisa menjelaskan ke klien berikutnya, nih Bu ketika gagal, atau nih Pak ketika gagal, nah ini yang saya maksud, kenapa saya tidak mau murah-murah, kenapa saya tidak mau menurunkan biaya, kenapa? Karena ketika Bapak Ibu menawar biaya pembangunan rumah, sebenarnya yang ditawar bukan harga saya, yang ditawar spek rumah Bapak Ibu itu sendiri ya. Jadi saya biarin aja tuh, saya terima tuh kerjaan yang benar-benar minim budget itu mau saya jadikan experience ke depannya. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah, lebih ke material sih, lebih ke uang kalau pengalaman pedihnya itu. Dulu. Apakah sekarang lebih baik? Artinya di sini kan tadi di awal orang-orang tuh masih banyak berpikiran kayak, buat apa sih arsitek, buat apa sih aku nih nge-hire kamu untuk ngegambar, toh juga tukangnya bisa gitu. Apakah sekarang masih ketemu hal kayak gitu atau udah mulai berkurang? Udah mulai jauh berkurang sih. Jauh berkurang ya? Jauh kalau sekarang ketimbang di awal-awal dulu. Karena mungkin karena pengalaman juga kan, pengalaman itu kan istilahnya membuat kita dapat berbicara lebih baik di depan klien kita, menjelaskan lebih jelas kan gitu. Mungkin di awal dulu kenapa orang nggak bisa percaya dengan saya, mungkin, atau tidak bisa percaya dengan arsitek, mungkin arsiteknya itu sendiri kurang berpengalaman dalam menyampaikan. Kalau sekarang sih ya, alhamdulillah sih Bang, jadi jarang sekali saya menemui ketemu klien yang seperti itu. Jadi ketika klien menghubungi saya, mereka udah tahu sendiri harga saya berapa. Habis itu yang bisa saya berikan ke mereka apa gitu sih. Nah, ini sebenarnya hal yang Abang alami itu kami alami juga di sini. Artinya apa? Bahwa pergeseran permintaan konsumen. Artinya ketika konsumen di awal masih meminta tuntutan yang sangat lebih, bahwa dimana kita tahu kan batas ambangnya ternyata tuh minimumnya segini gitu. Dan kita tahu kualitas yang harus kita jaga, tapi kan permintaan konsumen yang susah disampaikan. Tapi mungkin karena banyak orang sekarang, banyak warga di luar sana sudah mulai belajar, sudah mulai banyak ya edukasinya apa segala macam, sudah mulai menyadari gitu bahwa pentingnya sebuah
produk tadi tuh ada batasnya sehingga mereka sudah banyak mengejar kualitas sekarang. Nah, kayak tadi kan di masalah abang kan sekarang klien udah tahu masalah price, masalah oh ternyata bangunan yang aku pengen spek seperti ini memang segini gitu kan. Sudah mulai ada pergeseran di sini ya kan. Nah, terus saya boleh bertanya nggak? Ini kan tadi kita bercerita tentang abang ya, tentang gimana kisah-kisah abang lah dalam arsitek nih. Nah, kalau ke arsiteknya sendiri nih, ke bangunannya sendiri nih, ketika misalkan kita ingin mendirikan sebuah rumah lah, ada nggak sih elemen-elemen tertentu yang penting yang biasanya orang awam kayak saya misalkan, saya nggak tahu, oh ternyata di rumah tuh harus ada kayak gini loh, oh ternyata misalkan entah sirkulasi udara, entah apa gitu. Ada nggak sih bang yang paling sering dilewatkan sama orang? Banyak. Oh banyak? Banyak. Apa tuh? Sesuatu yang paling penting dan yang paling sering dianggap remeh, bahkan dihilangkan, bahkan udahlah nggak usah misalnya klien bilang gitu kan. Itu area resapan kalau menurut saya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan banyak kan di sini di Pontianak yang orang membangun rumah full tanah dibangun, full rumah. Iya benar. Bahkan halaman juga dicor untuk carport dan sebagainya. Carport, benar. Gitu kan. Sebenarnya kan itu mengganggu. Kalau kita bilang ya, walaupun kecil sekali persentasenya, tapi itu mengganggu keseimbangan alam. Bisa kita sepakati seperti itu kan? Karena air yang mengalir dari hujan dan sebagainya, yang harusnya secara alami mereka meresap ke tanah, mengalir ke selokan dan sebagainya, dengan adanya bangunan kan hilang tuh daya serap dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang kita sebagai masyarakat kadang-kadang ngelewatin itu, padahal itu berefek juga di kehidupan kita. Sekarang bisa kita bilang banjir luar biasa kan? Iya benar. Benar. Karena itu kesalahan kitanya sendiri sih. Jadi kalau menurut saya elemen yang paling penting dalam bangunan itu elemen yang paling bisa diterima oleh alam sebenarnya. Jadi misalkan bangun rumah, ya sediainlah paling enggak 30% atau 50% lebih baik lagi daerah resapan. Habis itu buat rumah jangan egois banget gitu kan, mentang-mentang mampu beli AC dan sebagainya, hilangkan bukaan dan sebagainya. Padahal kan kita bisa menghemat banyak energi kalau kita punya rumah yang sirkulasi udaranya baik seperti itu. Terus yang kedua jangan suka nggak sadar diri. Misalnya kita mampu buat rumahnya yang budget 150 juta, dengan budget segitu dapat syukur-syukur dapat 2 kamar, habis itu finishing sederhana dan sebagainya. Jangan kita berpikir dengan uang 150 juta kita dapat spek bangunan yang 1,5 miliar misalnya kan, gitu kan jauh sekali gitu kan. Kayak gitu sih. Kadang-kadang hal-hal kecil itu yang biasanya dilewatin oleh kita ya, bukan cuman masyarakat, mungkin kita juga, saya juga gitu. Walaupun saya sebagai arsitek atau perancang, kadang-kadang saya juga ngelewatin itu kok. Tapi sekarang kita belajar sama-sama, memperbaiki sama elemen-elemen terkecil. Kalau menurut saya elemen yang paling harus diperhatikan itu elemen alamnya itu sendiri gitu. Lebih ke alamnya, karena kita sendiri berdiri di atas alam. Betul. Itu ya. Jadi memang harus memerhatikan lah alam itu. Benar. Ada nggak kiblat tersendiri bagi abang nih? Kayak misalkan ketika ada klien, misalkan ada Pak Sutri lah datang kan, bang, saya pengen buat rumah nih. Ada nggak kiblat abang sendiri? Abang pengen buatkan mereka rumah yang misalkan dibebaskan sama si Pak Sutri tadi. Kiblat abang nih pengennya desain ke arah mana sih? Kalau abang sendiri yang cakep tuh dari mana gitu desain? Nah kalau saya ketemu klien yang seperti itu tuh saya bersyukur sekali tuh. Berarti nggak pernah ada? Nggak pernah. Kebanyakan klien yang datang itu kan udah bawa gambarnya. Bisa nggak rumah saya digambar kayak gini kata? Gitu, oke, siap. Ya udah Bu, langsung dibangun ya bukan gitu kan? Belum ada, tapi misalnya suatu saat nanti ada yang benar-benar bang, terserah mau kayak gimana gitu. Pertama sih saya tuh suka bangunan yang nggak terlalu banyak ornamen penghiasnya. Jadi saya suka rumah yang polos-polos aja dindingnya. Karena ketika kita menambahkan sedikit ornamen tempelan di dinding rumah kan menambah biaya juga tuh. Oh iya. Lebih baik biayanya dialihkan yang lain yang lebih fungsional dan sebagainya kan gitu.
Kalau saya senangnya sih bangunan yang paling enggak tuh apa namanya, less is more lah. Jadi yang sederhana tuh sebenarnya mewah kan gitu. Tapi enggak juga lantai sama atap doang kan Bang kan? Enggak juga. Tapi ada salah satu arsitek yang berpikirnya seperti itu. Jadi yang kita butuhkan dalam rumah itu hanya lantai dan atap. Jadi benar-benar dia buat rumah itu kadang-kadang yang sistemnya kayak pondok, tapi ya tertutup. Dari segi keamanan dan sebagainya diperhatikan beliau, tapi beliau pertama mengatakan itu yang dibutuhkan kita cuma atap dan lantai. Atap dan lantai. Saya sih setuju aja karena memang iya. Iya sih. Kalau kita lagi di Pondopo dan di mana bisa aja kan kita tidur kan. Iya, cuman kan karena itu mungkin ini ya agak-agak kebaratan ya kan, di mana dunia barat itu agak kurang sedikit ingin tahu kegiatan orang itu seperti apa. Kalau kita ini kan agak open dikit nih orang langsung, ih ngapain tuh? Agak nggak enak ya kan. Berarti kan lebih ke budaya kita kan yang cocok kan. Jadi tadi balik lagi ke kiblatnya mungkin yang less is more, berarti yang open itu dianut sama negara luar berarti ya. Kalau masalah bukaan sih saya juga konsen juga di situ, cuman kembali lagi yang abang bilang tadi faktor keamanan karena orang kita suka banyak yang kepo kan. Kepo dan K-pop. Ya. Itu beda tipis tapi sama gitu. Sama-sama ada. Iya sih bener, kayak berarti ada lagi yang jelas kalau misalkan ada klien yang tadi pengen bebas ya yang open tadi ya. Iya open. Yang open area. Yang nggak banyak ornamen-ornamen. Nggak banyak ornamen-ornamen. Nah ini saya pengen masuk ke yang paling inti sebenarnya saya pengen tanya tadi. Nah ketika kita punya aset tanah, kan, ya kan, ketika kita punya aset tanah, misalkan saya kasih ukuran sekarang yang paling banyak tuh saya sering temuin adalah 10 kali 15 atau bahkan 10 17 atau 10 bukaannya 10 ya maksudnya, 10 ke belakang 17, 15, 22. Biasanya tuh rumah seperti apa sih yang cocok dengan tanah ukuran segitu gitu? Kalau kita bicara rumah apa yang cocok sebenarnya bukan dari ukuran tanahnya. Ukuran tanah itu kan ya memang yang kebetulan adanya segitu kita harus bisa mensiasatinya kan. Iya benar. Yang paling penting kalau menurut saya rumah apa yang cocok tuh cocok ke pemiliknya. Pemiliknya lagi ya. Kembali ke pemiliknya lagi. Iya benar. Kebutuhannya apa seperti itu kan. Misalnya punya banyak anak berarti harus banyak kamar dong. Benar. Jangan atau anaknya cuma 1 atau 2 tapi buat kamarnya 5 ya 4-nya untuk siapa kan kayak gitu. Mana tahu ada tamu gitu. Mungkin bisa keluarga jadi, banyak mungkin keluarga datang kan, karena orang kita kan senang tuh menjamu tamu-tamu gitu. Bener. Kan. Jadi lebih ke pemiliknya. Habis itu kembali lagi misal tanah ukuran 10, 15, 10, 17 kalau saya saranin ya jangan dihabisin semuanya. Sediain sekian persen untuk alam bernapas. Karena kita butuh bernapas juga kan, alam juga butuh bernapas. Alam nggak kita kasih napas tapi kita kepengen punya napas dari alam kan gitu kan, nggak balance kan. Ini jadi, bagus nih. Jadi paling nggak sediain sedikit untuk alam. Terus perhatikan budgetnya juga, budget pembangunan kembali lagi. Misal budget kita 100 juta, jangan berpikir rumah yang kita bangun bisa yang seharga 300 juta misalnya. Pokoknya seperti itulah. Tapi misalnya kita berbicara kondisi tanah 10, 17 yang ideal seperti apa. Kalau menurut saya jangan buat rumah besar. Buat aja ukuran yang pertama jangan habisin lahan lah. Kan bisa kayak saya ada bangun rumah di Sungai Raya Dalam kan. Ukuran tanahnya 8 kali 23, saya buat bangunannya 5 kali 5. Karena itu tadi kesadaran kita juga alam butuh ruang untuk dia menyeimbangkan dirinya sendiri kan gitu. Mungkin itu aja sih dari kami. Terima kasih banyak nih Mas Dian ya. Sama-sama. Atas waktunya nih bener-bener ya membuka pikiran kami lah di sini kan, bahwa tadi ya bangunan tuh nggak segala-gala yang terlihat di luar. Tadi Mas Dian menceritakan strukturnya yang paling penting dan terhadap tanah sendiri nggak usah dihabisin, disisain ya kan buat alam untuk bernafas. Ini makasih banyak atas masukannya, atas insight-nya dan atas ceritanya, karena pengalaman Mas Dian sih yang paling mahal bagi kami. Makasih. Semoga teman-teman sekalian di sini yang menonton video dan percakapan ini mendapat
materi atau mendapat hikmah dan ilmu dari cerita Mas Dian tadi. Nah, semoga kami di sini memberikan kalian inspirasi, membantu kalian untuk berpikir lebih luas lagi. Nah, jangan lupa untuk like video ini kalau memang video ini sangat bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kami akan selalu memberikan materi-materi yang lebih terkait investasi, terkait properti, terkait pandangan kita bagaimana sih, apalagi bagi teman-teman ya yang baru mau mulai hidup tadi, baru mau mulai pengen punya properti, baru mau mulai pengen bangun sebuah properti. Nah, mari kita sama-sama tumbuh. Nah, di sini seperti slogan kami RKLN, yaitu tumbuh bersama. Kalau begitu terima kasih banyak Mas Dian atas waktu yang diberikan. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah ya di sini. Saya mohon maaf juga bagi teman-teman sekalian kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.